Hai semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, dan kali ini kita berada di segmen Sebelum Pukul 3 pagi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Judul video kali ini adalah Jalanan Perenggut Nyawa, Tumbal atau Hanya Kelalaian. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa bulan terakhir bahkan dari awal tahun banyak sekali kita mendapatkan berita-berita dan kabar-kabar dari media massa, media elektronik ya, terutama itu media sosial yang sering kalian gunakan seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram, kemudian masih banyak lagi termasuk TikTok. Itu kalian akan mendapatkan kabar bahwa banyak sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan di jalanan raya, kemudian kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang-orang di jalan raya, menyebabkan kehilangannya nyawa, menyebabkan cacat fisik. Itu yang terjadi di jalan raya itu banyak banget. Dan itu terjadi hampir setiap hari saat ini. Sekarang ini sudah hampir setiap hari kita akan mendapatkan berita-berita terkait dengan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Yang dimana kecelakaan lalu lintas ini itu merenggut nyawa kita, merenggut nyawa manusia. Jadi banyak sekali di setiap daerah di Indonesia itu banyak sekali kita mendapatkan laporan-laporan mengenai kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya di darat, di laut dan di udara juga itu kita sering mendapatkan kabar yang tidak mengenakannya. Bahkan baru-baru ini kita mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun di sekitar kawasan CBD di Cibubur ya. Nah itu menewaskan kurang lebih hampir 10 orang lebih ya. Kalau saya tidak salah itu hampir 10 orang lebih. Dan saya mendapatkan videonya, dan saya melihat videonya itu sangat tragis sekali. Sangat tragis sekali. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena masyarakat itu langsung melihat kemudian mempostingnya. Bagaimana kondisi jasad-jasad korban di sana, bagaimana apa bilangnya itu kerusakan yang dialami gitu kan, dan itu layaknya seperti kiamat kecil ya. Kemudian kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu ada juga kejadian bus terguling yang akhirnya juga memakan korban. Ada lagi kejadian kecelakaan beruntun di jalan tol, itu juga ada. Kemudian yang paling sering terjadi ini adalah kecelakaan melibatkan anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda, ada yang ngebut-ngebutan. Itu kemarin saya melihat videonya bahwa ada beberapa jenazah bergelimpangan, mayat-mayat yang bergelimpangan di jalanan itu diakibatkan mereka ini balapan liar ya. Jadi mungkin kecelakaannya beruntun, jadi semuanya meninggal di tempat. Kurang lebih 4 orang itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan daerahnya di mana, itu ada videonya. Kemudian yang paling miris banget ya, ada yang dinamakan dengan truk challenge. Nah, truk challenge ini itu selalu memakan korban jiwa, Dan korban jiwa ini itu semuanya ABG, anak-anak yang masih notabene anak-anak sekolah. Seperti mereka ini terkesan sengaja mencari maut ya, sengaja ngeprank malaikat maut. Nah, malaikat maut nggak mau diprank, dilakuin gitu. Akhirnya yang terjadi, mayat mereka bergelimpangan di jalan. Banyak sekali. Tahun ini saya mengerutkan kening, menggeleng-gelengkan kepala melihat video-video itu. Belum lagi terjadinya kasus-kasus pembunuhan ya. Kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan orang-orang terdekat itu semakin banyak, semakin marak. Bahkan mereka punya alibi masing-masing yang menurut saya konyol gitu kan. Alibinya konyol banget. Hanya masalah dendam,
dengan keluarga kandung sendiri. Sampai ada tuh yang di ini apa di daerah mana itu yang bahkan ada TikToknya gitu. Ada TikToknya beliau ini. Yang dimana di dalam TikTok itu beliau ini adalah seorang perempuan, kemudian memiliki 3 orang anak, gitu kan. Tewas menggenaskan karena dibacok oleh adik kandungnya sendiri. Lantaran sakit hati dan ingin menguasai harta. Gila banget. Gila banget. Terus kemarin itu, tahun kemarin kita sudah tahu ya tentang adanya pembunuhan 2 orang perempuan di Jalan Caga itu yang sampai saat ini pun belum terungkap ya. Gila. Ada lagi kasus Aksena yang tenggelam di UI. Kemudian banyak ya, banyak banget. Nah, ada lagi kasus penembakan istri dari perwira TNI. Kemudian yang masih baru nih, yang masih baru banget ini kasus Brigadir J. Nanti kita akan bahas di segmen seputik bedah kasus untuk itu. Kembali lagi ke tema kita atau judul kita, yaitu Jalanan Perenggut Nyawa. Di sini saya akan mengulas secara metafisika. Karena kalau misalkan kita mengulas dengan tema yang berbeda, itu sudah hak yang lain ya, hak konten kreator lain. Karena sebelum pukul 3 itu membahas soal-soal yang berkaitan supranatural. Jadi setelah saya lihat di sini, saya mengikuti semua kejadian itu, semua peristiwa itu saya ikutin semuanya. Saya bisa menyimpulkan satu kesimpulan. Entah gimana bilangnya, bahwa ini bukan hanya terjadi karena kelalaian, tapi ini betul-betul sudah dikondisikan oleh kelompok-kelompok orang jahat. Orang jahat di sini termasuk di dalamnya itu jin-jin jahat. Kemudian manusia-manusia memiliki kepentingan untuk keserakahan dirinya gitu kan. Jadi dalam istilahnya itu ada tumbal di sini. Saya melihatnya itu ada tumbal di sini. Jadi setiap jalanan yang bergelimpangan mayat di sana gitu kan, yang terjadi kecelakaan yang menyebabkan terenggutnya nyawa-nyawa orang lain di jalanan raya, itu saya melihatnya selalu ada seperti aksara. Saya nggak tahu aksaranya apa, itu bentuknya itu saya gambarkan seperti ini, aksara ini. Nah, itu selalu ada di situ. Dan ini adalah sebuah metode sihir. Jadi seakan-akan ini dilakukan untuk suatu jenis ritual tertentu yang meminta korban jiwa manusia. Jika kalian berpikir secara logika kita berpikir bahwa ini adalah ini murni kelalaian. Ya, seperti itu, memang murni kelalaian ya. Tapi penyebab dari kelalaian yang kita lakukan itu tidak serta-merta saja gitu. Tapi sudah dikondisikan jauh-jauh hari oleh kelompok-kelompok jahat ini. Ada energi jahat yang sedang meliputi Indonesia. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, kita tidak bisa merasa aman. Kalian harus sadar bahwa 1 atau 2 tahun belakangan itu tingkat kematian di jalanan raya, lalu lintas itu semakin menjadi-jadi, semakin banyak jumlahnya. Jangan bilang itu alasannya karena manusia semakin padat, semakin banyak, bukan. Kita tetap stabil seperti ini. Manusia di Indonesia ini jumlah penduduknya itu tetap stabil. Hanya saja kematiannya luar biasa. Jadi mati basah ya, kalau orang bilang itu mati basah ya, mati berdarah gitu kan. Itu kematian yang ada di jalanan raya hanya sepersekiannya dari jumlah kematian yang ada di Indonesia 2 tahun ke belakang. Itu hanya sepersekiannya gitu. Jadi sudah banyak sekali tumbal manusia
tumbal manusia sudah banyak sekali. Saya mau tidak mau saya mengatakan bahwa ini adalah suatu rencana dari kelompok tertentu untuk menumbalkan manusia. Sampai sekarang saya tidak tahu tujuannya apa. Tapi dengan aksara yang saya tampilkan, kalian yang punya kemampuan metafisika, kalian yang seorang spiritual atau seorang supranatural, seorang paranormal, tolong dibantu saya untuk mengartikan simbol itu, aksara itu. Saya minta dibantu diartikan. Karena kejadian ini selalu berulang kali terjadi. Setiap hari saya menerima berita itu tentang kematian-kematian orang di jalan raya. Bergelimpangan loh. Bahkan ada yang bunuh diri gitu kan. Di jalanan raya itu sengaja bunuh diri itu. Entah yang untuk anak-anak yang mati karena membuat konten truk challenge itu, saya nggak tahu mereka itu bunuh diri atau apa sih ininya apa nyebutnya. Karena ya bodoh ya. Itu perlu banget kita tanggulangi ini. Mulai dari sekarang ini perlu banget kita tanggulangi. Dan untuk itu saya akan memberikan kalian tips ya, tips yang singkat untuk mengatasi semua ini. Simak. Ini tips untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan di jalan raya yang bisa merenggut nyawa kalian, termasuk bukan hanya di jalan raya ya, tapi di darat, di laut, di udara, itu semuanya ya. Tolong berhati-hati mulai saat ini. Pertama, kalian harus berdoa sebelum bepergian. Berdoalah sebelum bepergian. Pertama, kita meminta perlindungan kepada Allah ya. Itu tujuan doa, meminta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dihindarkan dari segala mara bahaya dan bencana. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Itu adalah salah satu metode membuat otak kita konsentrasi. Otak kita akhirnya waspada, konsentrasi dengan segala hal yang ada di sekitar kita. Segala hal yang ada di sekitar kita. Nah itu. Yang kedua, itu tadi yang saya bilang. Lanjutan dari kita berdoa adalah berkonsentrasi. Kita harus berkonsentrasi. Kalau misalnya kita masih tidak bisa berkonsentrasi, sebaiknya jangan membawa kendaraan sendiri. Jangan membawa kendaraan sendiri. Ini penting banget. Karena jin, karena makhluk-makhluk jahat, karena energi-energi jahat itu paling senang pada orang-orang yang tidak bisa berkonsentrasi, yang lagi ada masalah, semua energi negatifnya lagi timbul gitu kan, sukmanya lagi bergejolak, jadi tidak bisa menyentuh sukma sejatinya gitu kan. Kalian harus berkonsentrasi. Pokoknya untuk kali ini saya tekankan harus berkonsentrasi. Harus berkonsentrasi dimanapun kalian berada, mau pakai kendaraan apapun, tetap notice, berkonsentrasi, membuat kita notice gitu, notice dengan keadaan sekitar, itu perlu banget. Yang ketiga, kuasai medan perjalanan. Kuasai medan perjalanan. Kalian mulai sekarang harus memetakan. Kalian harus memetakan apa saja obstacle atau mungkin rintangan-rintangan yang ada di jalanan tempat kalian melintas. Itu harus kalian petakan mulai saat ini. Perlu banget. Kan sekarang kita sudah ada Google Map. Itu mulai sekarang kalian petakan. Di mana ada jalanan yang berlobang, di mana ada tikungan, di mana aja yang banyak kendaraan lalu lalang, kemudian di mana aja yang kira-kira kendaraannya ini selalu ngebut. Nah itu, apalagi kalian yang pakai motor kayak saya ya, itu perlu banget. Terkadang kita ini sudah sudah konsentrasi penuh, tiba-tiba tiba-tiba mobil di belakang ada mobil besar di depannya, di belakangnya itu langsung nyalip di tikungan. Itu ngeri banget, gila. Nah mereka itu juga harus konsentrasi. Jadi semuanya orang ini tolong diingatkan untuk selalu pertama tadi berdoa, kemudian berkonsentrasi, yang ketiga ini membuat peta perjalanan ya.
perlu banget pokoknya. Nah, tips yang keempat, kalian itu harus ini nih, harus tahu info di daerah mana saja yang sering terjadi kecelakaan. Ketika kalian mengetahui info tersebut, kalian akan lebih waspada. Lagi. Kita bukan hanya ini ya, kalau misalkan ya kita sudah berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mati dan jodoh mau dan rezeki ya, katanya itu ada di tangan Tuhan. Betul, ada di tangan Tuhan. Tapi kita ini kan makhluk material ya. Semua yang dilakukan oleh makhluk material itu melalui proses, nggak cuma sekedar nunggu keajaiban. Jadi kalian perlu berusaha untuk mengetahui. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita mengetahui jalanan-jalanan yang sering terjadi kecelakaan, itu apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau jalanannya, yang berarti jalanannya itu angker kan? Kalau misalnya kalian bilang, oh kita harus menghidupkan klakson 3 kali gitu kan, kemudian kita harus menaburkan sesuatu gitu, enggak kayak gitu semuanya. Kalau misalnya kalian untuk kalian ya yang berkeyakinan mengklakson 3 kali itu karena takut akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus di sekitar situ, sebaiknya jangan dilakukan. Jadi kalau misalnya ini kita tikungan, kita klakson 3 kali, itu tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu. Kalau misalkan kalian takut sama makhluk yang ada di situ, yang kalian perlu lakukan itu adalah memberi sinyal sebetulnya. Memberi sinyal. Klakson itu bukan untuk menghormati mereka yang ada di situ, tapi memberi sinyal, niatkan memberi sinyal kepada pengendara lain yang ada di sekitar kita atau yang berlawanan arah dengan kita. Nah, itu seperti itu ininya, caranya. Kalau harus menaburkan bunga segala macam itu salah banget, Salah banget. Mereka akan menjadi-jadi. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Jadi kalau misalkan kalau kalian di luaran sana yang masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya metafisika, kita harus menaburkan sesuatu atau kita harus melakukan sesuatu untuk ini nih untuk aman di jalan. Misal ada yang melempar koin gitu kan, nggak usah lagi karena semakin membuat mereka menjadi-jadi. Oke, cuman itu aja tipsnya, dan ini untuk para pelaku spiritual di luar sana, pelaku supranatural, paranormal di luar sana. Saya minta tolong banget. Jika kalian melihat adanya fenomena seperti ini lagi, atau mungkin belum terjadi fenomenanya, tapi kalian sudah melihat bahwa ada tumbal, ada penempatan untuk pemancing tumbal di jalanan, saya minta kepada kalian untuk menghancurkannya, untuk menghancurkan mereka. Semua paranormal pasti notice, apalagi yang notabene anak-anak indigo pasti notice. Saya minta tolong banget untuk dihilangkan. Jadi dimanapun kalian berada, misalkan kalian lagi jalan ke sini nih, ada tumbal, hajar. Saya minta tolong banget kepada kalian semua, karena ini kepentingannya itu untuk orang banyak, tuh untuk kalian. Kemudian buat pengelola jalan dalam hal ini dinas terkait ya, saya minta tolong banget Pak, diperhatikan fasilitas jalanan ini Pak, diperhatikan lagi fasilitas ini, karena kita tahu nih di Indonesia, terutama di Sumatera ya, di tempat saya ini lubang itu tiap hari ada, tiba-tiba nih nongol lubang di jalanan. Gimana kalau misalnya lagi jalan kita lewat, lubang yang tadinya nggak ada ini ada, langsung terlempar nih kayak saya nih, ada bekas-bekasnya ya. Itu tolong banget diperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita, keadaan khususnya di jalan raya ini untuk dinas-dinas terkait, karena ini sebagai upaya untuk meminimalisir kecelakaan di jalan raya, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian kita ya, kelalaian pengguna jalan. Oke, kelalaian pengguna jalan, tapi ada juga kelalaian dari
dinas-dinas terkait yang tidak memperhatikan jalanan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ada nih yang sudah kira-kira hampir 1 tahun gitu. Hampir 1 tahun jalanan itu rusak, tidak pernah bisa dilewati dengan baik. Ujung-ujungnya banyak terjadi kecelakaan. Ini penting banget. Gimana kalau misalkan yang menjadi korban kecelakaan itu adalah keluarga kita, keluarga dari kalian yang memang memiliki tanggung jawab untuk mengelola jalanan, mengelola fasilitas jalanan publik. Itu tolong banget diperhatikan, Pak. Saya minta tolong banget. Saya bukan untuk mengancam kalian, saya bukan untuk menghina kalian, tapi ini tolong diperhatikan banget. Rambu-rambu lalu lintas juga tolong diperhatikan. Kemudian lampu-lampu jalanan, kalau malam itu yang perlu banget itu lampu-lampu jalanan ya, lampu-lampu di jalan. Kemudian apalagi ya, marka jalan itu termasuk. Nah, untuk lampu-lampu di jalan tadi kan saya ini saya ini ada ini ya. Saya di Sumatera, tepatnya itu di Ogan Komering Ulu. Itu perlintasan jalan lintas Sumatera ya. Kemarin itu saya melihat lampu-lampu di jalan itu dipasang dan jalanan terang banget. Lampu-lampu di jalan dengan menggunakan apa ya bilangnya itu? Eh, Tenaga surya. Jadi dia tidak menggunakan kabel, menggunakan tenaga surya di jalanan. Nih, di lampu jalanan maksudnya itu, di lampu jalannya itu ada tenaga suryanya. Tapi sekarang ini udah nggak ada lagi, bahkan tiangnya pun hilang. Nah, sempat saya dengar dari teman-teman saya, kenapa kok sudah nggak terpasang lagi? Ada yang bilang bahwa dimaling gitu. Jadi lampunya itu panel suryanya itu dimaling oleh masyarakat. Nah, pertama untuk masyarakat tolong dong, di mana hati nuraninya yang suka ngambil-ngambil benda-benda penting di jalanan, termasuk yang kaca cembung itu. Ini kalau di kita ini di daerah saya ini kaca cembung di jalanan itu jarang banget awet ya. Kalau nggak pecah, dilemparin anak-anak muda, itu hilang, dijual. Halte-halte itu nih, besi-besi halte itu juga sedikit perlahan-lahan itu hilang loh. Saya dulu sempat di sekitar tempat tinggal saya dulu, di waktu saya masih di Sukaraya, itu malam-malam saya pulang malam, itu saya lihat orang bertiga. Itu lagi motongin besi gitu kan. Motongin besi. Karena dia bertiga, saya sendirian, saya takut mau negur gitu. Itu di halte loh. Jadi besi halte itu dipotong untuk jual pastinya. Itu perlu banget untuk dinas-dinas terkait itu mengontrol, memperhatikan banget. Nah, di sini jalanannya udah kan ada perbaikan jalan ya. Itu gelap banget kalau malam, apalagi kalau misalnya hujan. Kemudian takutnya ada terjadi tindak pembegalan itu. Jadi yang kita takuti sekarang ini bukan hanya makhluk-makhluk astral, tapi manusia juga dengan kelakuan seperti layaknya bangsa iblis. Mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri tapi tidak mengindahkan kepentingan orang lain. Jadi tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan jin. Tidak bisa menyalahkan jin. Terkait apa ini? Ini juga sebuah kelalaian kan? Tapi ingat, kelalaian ini itu dikondisikan oleh sihir-sihir gelap atau dark magic gitu. Nah, saya menghimbau kepada kalian agar kalian mulai sekarang ini melunturkan dark magic yang sedang mempengaruhi kalian, yaitu rasa malas untuk memperhatikan sesuatu itu dengan cara itu tadi. Belajar untuk notice keadaan sekitar, belajar untuk bertanggung jawab lebih kuat lagi gitu. Oke. Sekian dulu di segmen sebelum pukul 3 pagi kali ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3. Terima kasih.